bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Kiranya berkat-Mu atas kami hari ini dan seterusnya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, Yesus. Mulia namamu Tuhan, mulia, mulia namamu Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih beranugerah-Mu kembali pada hari ini kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, ketika hamba-Mu berbicara, biarlah urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, dan kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Mari Bapak Saudara kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh
bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan adalah perjalanan iman menuju kekekalan. Perjalanan iman menuju kekekalan. Saya percaya kalau perjalanan iman kita ini benar, pasti berkat Tuhan itu mengikuti kita. Amin. Hidup orang percaya adalah perjalanan menuju kekekalan. Nanti suatu hari kelak kita tidak berkumpul lagi di dunia, kita akan kumpul di dalam kerajaan surga. Di sana ada kebahagiaan selama-lamanya. Apa yang Bapak Ibu Saudara pahami tentang perjalanan menuju kepada kekekalan, perjalanan menuju kerajaan surga? Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6, dia berkata demikian. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Tuhan katakan, ya. Tuhan yang menyediakan jalan bagi setiap kita, ya. Tidak bisa kita lewatin jalan yang lain, harus lewatin jalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Apakah kalau Yesus sudah sediakan jalan bagi kita, kita tidak berbuat apa-apa? Apakah kita menjadi seperti biksu, naik ke atas gunung, bertapa, dan tidak kerjakan apa-apa? Atau setiap hari seperti orang Farisi yang hanya membaca Alkitab, baca kitab suci, dan kita tidak berbuat apa-apa? Ya, hidup dalam kekudusan, pokoknya hidup di dalam kekudusan, ya nggak buat apa-apa. Saya katakan tidak, tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam perjalanan iman kita. Inilah yang mau kita pelajari bersama-sama hari ini, ya. Di dalam perjalanan iman menuju kekekalan, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, kita lihat kembali di Injil Matius pasal ke-13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Garis bawahi, menabur benih yang baik di ladangnya. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak ada perbuatan yang keluar dari kehidupanmu, saya ragu apakah engkau benar-benar percaya kepada Tuhan. Apakah perbuatan baik kita membuat kita ini masuk dalam kerajaan surga? Saya katakan tidak. Yang membuat kita masuk dalam kerajaan surga adalah karya penyelamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan katakan sudah selesai. Ya, ini namanya kasih Tuhan kepada kita. Tetapi akibat dari keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus membuat kita berbuahkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan adalah akibat dari keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 2 katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi harus ada buah dari perbuatan kita. Harus ada buah yang baik keluar dari kehidupan kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kasih tanpa diwujudkan juga mati. Ya, substansi tanpa relasi juga mati. Makanya Tuhan berkata, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih. Ada yang kita kerjakan. Allah menciptakan Adam, ya, dan Hawa supaya mereka itu ada relasi, ada hubungan. Ketika ada hubungan, ketika ada relasi, ada yang harus kita kerjakan bagi sesama. Yang pertama, hal kerjaan surga.
kita harus ada buah yang baik yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bukan menciptakan kita sebagai makhluk yang hanya untuk mementingkan diri sendiri. Tuhan ciptakan kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lain. Oleh sebab itu ada buah yang baik yang keluar dari kehidupan kita. Itu yang pertama. Perjalanan iman kita harus mengeluarkan buah yang baik dari kehidupan kita. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan dalam perjalanan menuju kekekalan? Lihat di Matius pasal yang ke-13 ayat 25. Tetapi pada waktu sebuah orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu. Tadi kita katakan hidup adalah perjalanan menuju kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Bahwa hidup kita ada perjalanan menuju kepada kekekalan. Artinya hidup kita adalah sementara ya. Ada tujuan yang harus kita capai yaitu kerajaan surga. Di dalam perjalanan ini tentu tidak semua adalah kawan yang baik dalam kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita ada riak-riak, ada masalah, ada persoalan yang timbul dalam kehidupan kita. Bisa saja ada yang berbuat jahat dalam hidup kita. Bisa ada ingin mencelakakan hidup kita. Bisa ada yang membuat tujuan kita tidak tercapai, yaitu tujuan untuk yang mulia masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kita semua mendiami bumi ini. Bumi ini sudah dikuasai oleh si jahat. Ya. Ketika malaikat ya Lucifer jatuh, ya dia kirim dan terlempar ke bumi. Nah, dia mulai menggoda manusia. Makanya ketika kita menabur benih yang baik, ada yang ingin mengecaukan benih itu. Ada juga yang menaburkan benih yang tidak baik. Ya. Dalam hidup kita mungkin kita ya rajin menjaga kebugaran kita, rajin olahraga. Nggak sangka kita juga bisa kena sakit penyakit. Ada yang bisa kena kanker, sakit penyakit yang lain. Ada yang rajin ke gereja, malah juga jatuh dalam dosa. Ada yang berbuat baik, malah juga ya yang didapatkan sepertinya tidak baik. Kenapa itu terjadi? Karena ada oknum yang menabur benih yang tidak baik. Makanya sebagai orang percaya yang digambarkan adalah perjalanan menuju surga, harus ada senjata yang kuat kita menghadapi kehidupan ini. Lihat di ayat 25 bagian A. Ayat 25 ya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum. Garis bawah pada waktu tidur. Ketika kita mulai lengah, ketika kita tidur, ya, kita tidak bisa bertindak apa-apa. Musuh itu mulai menabur benih yang jahat. Maksudnya apa? Saya mau katakan, ya, kita bukan hanya secara jasmani kita harus menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Kita juga harus membentengi ya tubuh rohani kita supaya tetap sehat. Supaya ketika ada oknum yang jahat ingin mengacaukan hidup kita, pikiran kita, hati kita, kita ada benteng sehingga kita tidak tergoyahkan. Di dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 6-8 berkata demikian. Sebab itulah janganlah kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk pada waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju, perhatikan, berbaju jirakan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Kita hanya harus sadar.
Kita ini tidak bisa hidup ini tanpa Tuhan. Ya. Ketika kita jauh dari Tuhan, itu membuat musuh itu gampang ya menyerang kehidupan kita. Makanya itu kita jangan jauhkan hidup kita dari jam-jam doa. Ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita banyak bersekutu dengan Tuhan, membuat iman kita menjadi kuat, membuat kita ini mengerti banyak tentang kehendak Tuhan. Maka kita harus sadar ya, kita hidupin. Ya. Bukan hanya kita sekedar datang ke gereja, tetapi kita membangun kehidupan bagaimana kita bisa sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun relasi hubungan yang kuat dengan Tuhan. Berbaju jirakan iman. Ya. Di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat 10 katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Bagaimana kita punya iman yang teguh, bagaimana kita memiliki ya namanya perisai yang kuat dalam kehidupan kita. Tentu dalam diri kita harus ada firman. Ketika iblis mulai menaburkan sesuatu yang jahat dalam pikiran kita, hati kita, dalam kehidupan kita, kita tidak akan tergoyahkan. Karena apa? Kita memiliki satu iman yang teguh. Amin. Berketopongan pengharapan keselamatan. Ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita banyak baca firman Tuhan, fokus kita bukan lagi kepada perkara-perkara yang jasmani, materi, duniawi, tapi fokus kita adalah pada perkara surga. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan dalam perjalanan menuju kekekalan? Yang kedua, harus siap sedia secara rohani. Amin. Orang Kristen yang tidak siap sedia secara rohani, biasanya babak belur. Ya. Pengharapannya seringkali hanya kepada sesuatu ya yang ada di dunia ini, kekayaan, ya, yang semuanya bersifatnya fana. Tetapi kalau dia memiliki satu perlengkapan rohani yang kuat, ya, selalu dia siap sedia secara rohani, ya. Ketika ada persoalan, ada tantangan dalam kehidupan dia akan tetap kuat. Apa yang harus kita kerjakan dalam perjalanan menuju kekekalan? Yang kedua, harus siap sedia secara rohani. Yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan dalam perjalanan menuju kekekalan? Kita kembali lihat di Injil Matius pasal yang ke-13 ayat ke-28. Perhatikan, jawab Tuhan itu, seseorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Garis bawahi. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Di dalam ya, bergereja, bisa nggak kita membedakan mana itu gandum, mana itu lalang? Ya. Bisa nggak kita bedakan mana itu domba, mana itu kambing? Bisa nggak? Ya Pak, bisa. Kalau domba itu selalu mendengar suara gembalanya. Kalau kambing itu suka menanduk. Haruskah kita ini mencabut lalang itu? Saya katakan tidak. Ya. Walaupun di dalam gereja Tuhan mungkin ada yang disebut gandum, ada yang disebut lalang, ada yang disebut domba, ada mungkin juga ada kambing di sana. Saya katakan jangan dicabut. Ya. Gereja Tuhan bukan hanya kumpulan orang-orang ya benar. Gereja Tuhan juga kumpulan orang-orang yang berdosa yang mau dibenarkan oleh Tuhan. Kita lihat gereja mula-mula adalah gereja yang penuh kasih dan kuasa. Ya. Gereja itu tidak boleh menghalangi siapapun untuk datang beribadah. Kalau kita mulai ingin mencabut lalang di dalam gereja,
tanpa kita sadari gandum itu juga akan ikut tercabut. Gereja memang tidak boleh toleransi terhadap dosa. Tapi gereja tidak boleh melarang orang pendosa untuk beribadah. Biarlah keduanya itu sama-sama bertumbuh. Tugas gereja hanyalah menyampaikan kebenaran, ya, supaya gandum atau orang percaya tidak tercabut. Amin. Makanya di dalam gereja ya Tuhan itu mutlak harus ada yang namanya kasih. Banyak gereja yang lebih mengutamakan peraturan sehingga mengabaikan kasih. Kalau kita kembali kepada Taurat Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang. Ajarannya adalah aturan. Makanya Tuhan datang menerobos aturan. Tuhan berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, kalau kambing dombamu jatuh ke sumur pada hari Sabat, kamu angkat enggak? Angkat. Tetapi yang paling utama bukan di aturannya. Aturan itu harus ada. Tapi aturan jangan sampai di atas kasih. Kasih itu harus senantiasa di atas aturan. Makanya dalam gereja Tuhan mutlak harus ada namanya kasih. Tidak boleh menyelesaikan sesuatu dengan cara dunia. Kita lihat di ayat terakhir. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mempunyai segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, mungkin kita bisa banyak kontribusi di dalam pelayanan. Mungkin engkau hebat di dalam melayani Tuhan. Mungkin engkau membagi-bagikan sesuatu, mungkin engkau berkorban di dalam pelayananmu. Tetapi kalau dalam dirimu itu tidak ada kasih, firman Tuhan sangat jelas berkata, semuanya ini tidak ada gunanya. Apa yang harus kita kerjakan dalam perjalanan menuju kekekalan? Harus mengutamakan kasih di atas segala-galanya. Lihat ayat terakhir, ayat ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku. Inilah sasaran kita, ya. Kalau orang lain tidak benar, ya, itu urusannya, ya. Kita hanya menyampaikan kebenaran, ya. Jangan menghakimi orang lain. Nanti pada hari terakhir akan kelihatan, ya, mana yang masuk dalam lumbungnya Tuhan, mana yang akan dibakar, ya. Jadi hidup kita itu tidak boleh menghakimi orang lain. Hidup kita hanya boleh menyatakan kasih Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kira firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari tundukkan kepala kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Biarlah perjalanan iman kami menuju kekekalan. Kami boleh mengerjakan perbuatan baik yang keluar dari hidup kami. Kami boleh siap secara rohani. Bahkan kami boleh mengutamakan kasih di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Angkat dua tanganmu dan hadapkan wajahmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.